Huo Cuping adalah seorang jenderal militer yang terkenal dari dinasti Han Barat pada masa pemerintahan Kaisar Wu dari Han. Ia adalah keponakan Jenderal Wei Qing dan permaisuri Wei Shifu, yaitu istri Kaisar Wu. Huo Cuping seorang jenderal perang yang masih sangat muda, tetapi kemampuannya di medan perang sangat luar biasa. Ia sedikit bicara, tapi sangat berani dalam medan pertempuran. Ia dianggap jenius dalam bidang militer, dan selama 6 serangan besar yang ia pimpin melawan Xiongnu, ratusan ribu tentara musuh tewas atau terluka. Namun sayang, masa hidupnya sangat singkat. Namun demikian, Huo Cuping memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kekuasaan dinasti Han. Kisah ini terjadi pada era dinasti Han pada masa pemerintahan Kaisar Wu. Ketika Huo Cuping berusia sekitar 2 tahun, bibinya Wei Shifu yang bekerja sebagai penari di rumah Putri Pingyang menarik perhatian Kaisar Han Wuti muda yang sedang berkunjung. Kaisar Wu membawa Wei Shifu dan saudara laki-lakinya yaitu Wei Qing ke istana. Huo Cuping yang masih anak-anak pun turut serta tinggal di lingkungan istana. Setahun kemudian, Wei Shifu mengandung anak pertama Kaisar Han Wuti. Hal ini membuat istri resmi Kaisar, Permaisuri Chen, cemburu dan marah. Ibu Permaisuri Chen, yaitu Putri Kuantao, membalas dendam dengan mencoba menculik dan membunuh Wei Qing, namun berhasil diselamatkan oleh sahabatnya yaitu Chong Sun Ao. Kaisar Han Wuti mengangkat Wei Shifu menjadi Furen, yaitu gelar selir di bawah permaisuri, dan mengangkat Wei Qing menjadi kepala pengawal kekaisaran, lalu kepala angkatan bersenjata dan penasehat agung. Wei Qing pun menjadi salah satu orang kepercayaan Kaisar Wu. Dengan berkuasanya keluarga Wei, Huo Cuping muda tumbuh dewasa dalam kemakmuran dan kehormatan. Masa kanak-kanak Huo Cuping tetap hidup sederhana meskipun tergolong dari keluarga terpandang. Ia selalu sangat bersemangat untuk belajar. Pamannya, Jenderal Wei Qing, mengajari Huo Cuping semua jenis seni bela diri, berkuda dan memanah. Saat remaja, Huo Cuping sudah menunjukkan bakat yang luar biasa dalam bidang militer. Kaisar Han Wuti melihat potensinya dan mengangkat Huo Cuping sebagai pengawal pribadi Kaisar. Pada tahun 123 sebelum Masehi, Kaisar Han Wuti mengirim Jenderal Wei Qing untuk memerangi bangsa Xiongnu yang menyerang dinasti Han. Saat itu, Huo Cuping yang masih berusia 18 tahun memohon izin pada Kaisar untuk bergabung dalam pertempuran itu. Jenderal Wei Qing memberikan 800 prajurit kavaleri untuk dipimpin Huo Cuping. Meskipun itu adalah ekspedisi militer pertamanya, Huo Cuping tidak menunjukkan rasa takut. Siasat yang dibuat Huo Cuping berhasil menghabisi kamp pasukan musuh dan menewaskan lebih dari 2.000 prajurit Xiongnu. Walaupun Wei Qing berhasil membunuh dan menangkap 10.000 prajurit Xiongnu, namun 3.000 prajurit yang dipimpin Su Qian dan Cao Xin tewas di tangan Shan Yu Xiongnu, yaitu Yi Cixi. Cao Xin, seorang jenderal Xiongnu yang sebelumnya menyerah pada dinasti Han, kembali berkhianat dan membelot ke Xiongnu. Dalam invasi militer ini, Huo Cuping mengukir prestasi dengan memimpin 800 prajurit pasukan kavaleri dalam sebuah serangan jarak jauh. Ia berhasil membunuh kakek Sang Sanyu dan menangkap banyak bangsawan Xiongnu. Kaisar Han Wuti yang amat terkesan pun mengangkatnya menjadi adipati juara. Hal itu membuat namanya semakin terkenal. Huo Cuping pun menerima jabatan dengan pangkat jenderal. Pada tahun 121 sebelum Masehi, Kaisar Han Wuti 2 kali mengirim Huo Cuping ke koridor Hexi untuk menyerang bangsa Xiongnu.
Huo Cuping memimpin 10.000 prajurit pasukan kavaleri ke Gunung Yanxi dan membunuh 2 pangeran Xiongnu bersama 8.000 prajurit musuh. Huo Cuping kembali berangkat dengan 10.000 pasukan kavaleri dan didukung oleh Chong Sun Ao. Ia bertempur tanpa pasukan pendukung sampai ke Gunung Xilianshan dan membunuh 30.000 prajurit Xiongnu. Suku Xiongnu menderita kerugian parah, baik dalam hal wilayah, jumlah pasukan, dan semangat juang mereka yang menurun drastis. Pangeran Hunxi menyerah pada dinasti Han pada tahun 121 sebelum Masehi. Jenderal Huo Cuping seorang diri pergi ke markas Xiongnu. Ia memerintahkan Pangeran Hunxi untuk menenangkan pasukannya dan menghukum mati 8.000 prajurit Xiongnu yang tidak sudi menyerah. Dinasti Han berhasil membuka jalur Sutra Utara sehingga jalur perdagangan langsung ke Asia Tengah terbuka. Hal ini juga mengakibatkan tersedianya jenis kuda berkualitas tinggi dari Asia Tengah, termasuk kuda Verkana. Setelah mengalami kekalahan besar, Sanyu Shichishi mundur ke arah utara Gurun Gobi. Akan tetapi pada tahun 119 sebelum Masehi, Kaisar Han Wuti mengirimkan sebuah ekspedisi militer yang sangat besar dalam 2 pasukan yang terdiri dari 50.000 prajurit kavaleri dan 100.000 prajurit infanteri yang dipimpin Huo Cuping dan Wei Jing. Kaisar Han Wuti memberikan perhatian lebih dan banyak hadiah pada Jenderal Huo Cuping. Kaisar juga memberinya prajurit-prajurit pilihan dalam pasukannya. Kaisar memerintahkan pasukan Huo Cuping berangkat dari sisi timur di garnisun Tai. Pertempuran di medan perang timur berlangsung dengan cepat karena kekuatan pasukan Huo Cuping yang jauh lebih kuat dari kekuatan musuh. Jenderal Huo Cuping meraih kemenangan gemilang dan terus melakukan pengejaran sampai ke Danau Baikal hingga memusnahkan suku Xiongnu. Kaisar Wu memanggil Huo Cuping dan memberikan hadiah rumah mewah sebagai penghargaan. Namun Huo Cuping menolaknya dan mengatakan, "Bagaimana saya bisa tenang di rumah, sementara Xiongnu masih menyerang negara kita?" Itu adalah sebuah ucapan yang menjadi salah satu semboyan paling patriotis dalam sejarah Tiongkok. Pada tahun 119 sebelum Masehi, Jenderal Huo Cuping dan Wei Jing sama-sama diangkat menjadi Menteri Perang atau Ta Sima. Ketika Kaisar Han Wuti menyarankan agar ia mempelajari kitab seni perang Sun Si dan Wuxi, Huo Cuping berkata bahwa ia sudah memahami ilmu strategi perang dan tidak perlu mempelajarinya lagi. Menurut sebuah legenda, ketika Huo Cuping berhasil meraih kemenangan dalam sebuah pertempuran melawan Xiongnu, Kaisar Han Wuti menghadiahkan seguci arak. Huo Cuping menuangkan arak itu ke sebuah sungai kecil agar semua prajuritnya dapat mencicipinya. Lembah itu penuh dengan aroma harum arak, dan tempat itu kemudian berganti nama menjadi Chuchuan, yang berarti mata air arak. Konon dalam pertempuran di utara Gurun Gobi, bangsa Xiongnu menaruh bangkai ternak yang mati karena penyakit di sumber air untuk meracuni pasukan Han. Karena minum air sungai tersebut, Huo Cuping mengalami sakit dan akhirnya meninggal pada tahun 117 sebelum Masehi pada usia 24 tahun. Mendengar kematiannya, Kaisar sangat berduka cita. Kaisar Wu mengadakan upacara pemakaman yang besar. Jenderal Huo Cuping diberi gelar Adipati Qinghuan. Sebuah patung kuda menginjak-injak Xiongnu didirikan di depan makamnya, yang juga kelak terletak di samping makam Kaisar Han Wuti.